Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang mutamatsilain, yaitu dua huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya kemudian bertemu. Ya. Dan sekarang kita akan memasuki jenis yang kedua, yaitu mutajanisain. Ya. Pertanyaannya, apa itu mutajanisain? Ya. Mutajanisain ini adalah pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama tapi sebagian sifatnya berbeda. Ya. Jadi misalnya ada huruf pertama dan huruf kedua nih. Ya. Bertemu. Kedua huruf ini makhrajnya sama, keluar dari tempat yang sama, tapi mereka memiliki perbedaan pada sebagian sifat. Kita ambil contoh misalnya huruf dal dan huruf ta. Ya, dua huruf ini keluar dari tempat yang sama, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya, tapi dua huruf ini memiliki perbedaan sifat. Dal punya qalqalah, huruf ta tidak punya. Dal punya sifat jahr, sementara ta punya sifat lawannya yaitu hams. Ya, maka kalau ada kasus seperti ini, dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda pada sebagian sifatnya, maka dilihat. Ya, jika huruf pertama ini adalah sukun, maka terjadi yang namanya idgham. Namanya idgham mutajanisain. Ingat, syaratnya huruf pertama harus sukun. Kalau tidak sukun, ini harokat, maka tidak terjadi idgham. Ya. Tapi kalau huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, terjadi idgham. Ya. Dan para ulama mengatakan ada 8 keadaan idgham mutajanisain. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah huruf zal bertemu dengan huruf dha. Zal itu dal yang bertitik, dha itu to yang ada titiknya. Ya, zal dan dha bertemu. Ya. Dan perlu kita ketahui dua huruf ini memiliki persamaan makhraj. Yani makhrajnya sama, keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri bagian atas. Tapi sifatnya beda. Zal, ya, dia memiliki sifat istifal dan juga infitah. Sementara huruf dha dia memiliki sifat isti'la dan juga itbaq. Ya, dua sifatnya atau sifatnya berbeda ya teman-teman ya. Makhrajnya sama. Ya, kalau dia bertemu ya, maka melebur huruf zal ini masuk ke dalam huruf dha. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, idzalamtum. Idzalamtum, di sini terdapat huruf zal sukun bertemu dengan huruf dha yang berharokat. Kita tidak baca idzalamtum, zal dibaca kemudian dha-nya dibaca juga, tidak. Tapi huruf zalnya melebur masuk ke huruf dha. Idzalamtum. Ini yang disebut dengan idgham mutajanisain. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua yaitu huruf dal bertemu dengan huruf ta. Ya, contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana. Asalnya qad tabayyana. Ya, di sini terdapat huruf dal sukun yang bertemu dengan huruf ta berharokat dan keduanya makhrajnya sama. Ya, dal dan ta makhrajnya sama, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Mestinya dia dibaca asalnya seperti ini, qad tabayyana. Ya, kemudian karena di sini terdapat idgham, hukum idgham mutajanisain, maka kita baca qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya. Berikutnya kebalikannya. Yang ketiga yaitu huruf ta bertemu dengan huruf dal. Ya, ini keadaan yang ketiga. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala,
Athqalat da'awa. Asalnya athqalat da'awa. Ya, athqalat da'awa. Ya, dilebur menjadi athqalat da'awa. Ya. Jadi dileburkan, ya. Tak sukun bertemu dengan dal berharokat. Ini idgham mutajanisain. Berikutnya huruf ta yang dileburkan masuk ke huruf ta. Ya. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat asalnya fa'amanat, huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta berharokat ta'ifah. Ya, tapi di sini terjadi proses idgham mutajanisain sehingga huruf ta-nya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf ta. Fa'amanat ta'ifah. Ya. Berikutnya yang kelima yaitu huruf lam yang bertemu dengan huruf ra. Ya. Huruf lam bertemu dengan huruf ra. Ya. Huruf lam sukun bertemu dengan huruf ra. Dibaca wa qur rabbi zidni ilma, bukan wa qul rabbi zidni ilma. Lam sukun bertemu dengan huruf ra. Para ulama berbeda pendapat, ya, menjadi dua pendapat dalam hal ini. Al-Imam Al-Farra mengatakan lam dan ra makhrajnya sama. Ya, makhrajnya sama, sifatnya yang berbeda. Berarti menurut Al-Imam Al-Farra ini termasuk ke dalam idgham mutajanisain. Makhraj sama, sifat yang beda. Wa qur rabbi. Ya. Adapun menurut Al-Imam Sibawayh dan para ulama yang lainnya, mereka mengatakan lam dan ra makhrajnya tidak sama, melainkan berdekatan. Ya, sehingga masuk ke dalam hukum idgham mutaqaribain, yaitu huruf yang berdekatan makhrajnya, bukan sama tapi berdekatan. Al dengan ar itu dekat sekali, hanya saja dia tidak sama. Ya. Baik, jadi bagaimana cara membacanya? Baik pendapat pertama maupun pendapat yang kedua, cara bacanya sama, yaitu sama-sama diidgham. Mereka berselisih pendapat terkait namanya saja, ini masuknya idgham apa? Idgham mutajanisain atau mutaqaribain. Baik. Kemudian yang keenam yaitu huruf sa bertemu dengan huruf zal. Ya, huruf sa bertemu dengan huruf zal. Sa sukun dan zal berharokat. Ya, ini diidgham. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, yalhas zalik. Ya. Nah, di sini terdapat dua cara baca sebenarnya, ya. Ada yang membacanya dengan idgham yalhaz zalik, ada yang membacanya dengan idhar yalhas zalik. Dan dua-duanya sama-sama riwayat Al-Imam Hafs. Ya. Yang membedakan adalah jalur periwayatannya. Ya. Kalau kita memilih jalur asy-Syatibiyah, maka di situ hanya ada satu cara, yaitu dibaca dengan idgham yalhadzalik. Tapi kalau kita memilih membacanya dengan melalui jalur thayyibatun nashr, maka di situ ada dua cara. Boleh membacanya dengan idgham seperti tadi yalhadzalik, atau diizharkan yalhadzalik, huruf sa-nya dibaca jelas. Ya. Kemudian yang ketujuh yaitu huruf ba bertemu dengan huruf mim. Dua-duanya makhrajnya sama, sama-sama di dua bibir. Ya. Dan huruf ba di sini dalam keadaan sukun dan mim dalam keadaan berharokat. Contohnya yang ada pada surat Hud, ya, irkam ma'ana. Di sini asalnya itu dibaca irkab ma'ana, ada huruf ba sukun ketemu dengan huruf mim berharokat. Tapi karena di sini terdapat, ya, proses idgham mutajanisain, ya, huruf ba dan mim makhrajnya sama dan sifatnya berbeda, maka diidghamkanlah, ya, huruf ba yang sukun ini ke huruf mim menjadi
irkam ma'ana. Ya, namun di sana ada jalur yang lain. Ya, dalam riwayat Hafs juga, ya, jalur Thayyibatun Nashr membolehkan dua-duanya. Boleh membacanya dengan irkam ma'ana, boleh juga membacanya dengan irkab ma'ana. Ya, di idhar dan juga di idgham. Ya. Baik, kemudian yang terakhir yaitu huruf ta diidghamkan ke huruf ta. Ya. Contohnya basat tayadaka. Basat tayadaka. Ya, atau farrattum ya. Nah, dalam kasus ini idgham yang masuk ke huruf ta ini, dari to masuk ke huruf ta, itu idghamnya naqis, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan idgham naqis? Yaitu suara tebal huruf to itu masih tersisa, tidak langsung masuk ke huruf ta secara sempurna. Tidak kita katakan basat tayadaka, tapi basal masih ada tebal, basal ta yadaka. Ya, basal ta yadaka. Ya, di situ ada suara tebal huruf to, hanya saja dia tidak dikolkolahkan. Tidak kita baca seperti ini, basal pota, tapi basal ta. Ya, tidak diidgham dengan naqis. Ya. Afwan, tidak diidgham kamil, tapi diidgham dengan cara yang naqis. Ya. Tidak diidgham dengan idgham kamil, tapi diidgham dengan idgham naqis. Ya, kenapa? Karena di sana huruf ta adalah huruf yang kuat, sementara huruf ta adalah huruf yang lemah. Huruf yang kuat ketika dimasukkan kepada huruf yang lemah, maka tidak bisa dimasukkan secara sempurna. Ya, jadi kesimpulannya, dua huruf disebut dengan mutajanisain apabila makhrajnya sama dan sebagian sifatnya berbeda. Kesimpulan yang berikutnya, jika huruf pertama sukun, ini bisa terjadi idgham. Ya, dan itu muncul dalam 8 bentuk yang baru saja kita sebutkan. Kemudian dalam beberapa kasus, ya, huruf sa bertemu dengan huruf zal, ya, atau huruf ba bertemu dengan huruf mim. Di sini terdapat 2 riwayat bacaan tergantung jalur qiraahnya. Kemudian dalam kasus yang lain, yaitu huruf ta yang bertemu dengan huruf ta, idghamnya dibaca naqis atau tidak sempurna. Kenapa? Karena sifat huruf ta itu lebih kuat daripada sifat huruf ta, dan sifat huruf yang kuat ini tetap dipertahankan, tidak dihilangkan dan diidghamkan secara sempurna ke huruf yang memiliki sifat lebih lemah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.